Masya Allah. Ada Sayyidina Abu Bakar Siddiq, itu waktu di Mekah lagi dahsyatnya gangguan musyrikin terhadap Sayyidina Abu Bakar dan terhadap muslimin, maka dia niat untuk hijrah. Sayyidatuna Aisyah bilang, sejak saya ingat lahir, terus saya mulai ingat, saya ingat pokoknya ibu bapak saya udah Islam. Jadi dari kecil tuh begitu mulai bisa ngingat, mulai sadar, maka tahunya dia ibu bapak saya udah Islam. Semuanya. Wahada tiap hari kita selalu didatangkan oleh Rasulullah. Tiap hari, mesti. Pagi atau sore. Pagi, sore didatangkan oleh Nabi Muhammad. Selalu tiap hari Rasulullah datang berkunjung ke rumah kita. Begitu dahsyatnya gangguan cobaan dari musyrikin, maka abah saya Abu Bakar memutuskan untuk jalan deh, gak kuat, gue mau sembah Allah, mau ibadat, diganggu, diteror. Jalan keluar ke arah Birkerimad. Dekat mana itu Birkerimad? Jizan atau mana? Itu pernah ada masjidnya juga di daerah sana, cuma dari bebatuan. Sallaina hunak fi masjid, orang bilang ini Sayyidina Abu Bakar pernah sampai ke sini. Alhasil jumpa dengan Abu Daghinah. Ketika jumpa dengan Abu Daghinah, bilang, mau kemana engkau? Dia bilang, saya mau pergi ke arah Habasyah. Ke arah Habasyah, Ethiopia. Memang arah Yaman itu, Jizan itu memang perbatasan dengan Yaman. Dari situ nyebrang baru ke Habasyah. Saya mau pergi ke Habasyah. Nyampe di Birkerimad, ketemu dengan Abu Daghinah, bilang, mau kemana? Bilang, saya diusir sama kaumnya saya. Saya mau jalan di muka bumi, mau nyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau ibadat tenang. Bilang, orang kayak kamu nggak boleh keluar dari Mekah dan nggak boleh diusir dari Mekah. Kamu adalah orang yang peduli kepada orang yang kesulitan, nyambung silaturahmi, orang yang ditimpa musibah ente urusin, menjamu tamu, nolongin orang yang kesusahan, orang yang fakir miskin kamu bantuin. Kamu nggak boleh keluar dari Mekah. Saya yang jamin. Saya menjadi kafilnya engkau, penjaminnya engkau, pelindungnya engkau di Mekah. Khalas, kamu tanggungan saya. Ayo pulang. Sembah Tuhanmu di negeri kamu. Pulang. Maka Ibnu Daghinah ketika pulang keliling dia tuh ke sesepuh orang-orang kafir Quraisy. Bilang, orang kayak Abu Bakar yang semacam dia nggak boleh keluar dari Mekah, nggak boleh diusir dari Mekah. Ente mengusir orang yang selalu berjiwa sosial kepada fakir miskin, nyambung silaturahmi, bantu orang yang lagi ketimpa musibah, menjamu tamu. Masa orang kayak begini ente usir? Saya yang jamin. Bilang, khalas, Abu Bakar aman, nggak boleh diganggu, katanya orang-orang tokoh Quraisy. Tapi perintahkan, ngomong sama Abu Bakar, suruh dia nyembah Allah di rumahnya. Silakan dia sholat di rumahnya, dia baca sesukanya di rumahnya. Jangan ganggu kita, jangan ngumumin kemana-mana. Kita khawatir akhirnya anak kita, keluarga kita kebawa ikut. Itu yang kita khawatirkan. Subhanallah. Lihat, dulu tuh orang Islam, hatta dia nggak dakwah, tapi sholatnya dia tuh membuat orang lain tertarik kepada Islam. Ibadatnya dia, bacaannya membuat orang tertarik kepada Islam. Subhanallah. Khalas, pokoknya dia di rumahnya, jangan keluar, jangan ngumumin kemana-mana. Soalnya hatta dia nggak ngapa-ngapain, orang tertarik kepada Islam. Subhanallah. Tapi orang sekarang bagaimana itu? Hatta dia ngumumin, jerit-jerit, teriak-teriak, nggak ada yang tertarik sama Islam. So, apa jangan-jangan yang didagangin beda? Mereka dulu menjajakan Islam yang sejati, orang pasti tertarik. Yang sekarang apa yang mereka jajakan sehingga orang nggak tertarik? Kalau yang dijajakan sama, pasti tertarik. Tapi yang dijajakan beda. Beda yang dijajakan. Subhanallah. Kita nggak bilang, oh itu bukan Islam, itu kafir. Enggak.
Tapi kalau yang dijajakan sama, pasti orang tertarik. Tapi kenapa orang nggak tertarik? Bukan kesalahan Islamnya, tetapi yang menjajakannya, dia memberikan kemasan yang keliru. Kemasan yang keliru. Salah kemasan. Bukan kemasan aslinya. Alhasil Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq sholat di rumahnya, baca ngaji di rumahnya. Udah gitu Abu Bakar pengen udah di halaman rumah, di teras rumahnya, begitu dibikinin kayak apa namanya itu, ada kayak ruangan tempat masjid di halaman rumahnya, udah dia sholat di situ. Nah begitu dia baca di situ, dia sholat di situ, ngaji di situ, maka wanita-wanita musyrikin, anak-anak mereka, takjub, ngintip, ngeliatin, ngedengerin, nguping. Sayyidina Abu Bakar tuh kalau udah ngaji Quran nangis, nggak kayak kita, nangis air mata bercucuran. Maka hal yang semacam ini membuat orang-orang kafir Quraisy khawatir. Wah kalau begini nih orang bakalan banyak masuk Islam. Akhirnya nyamperin Ibn Daghinah. Ya Ibn Daghinah, dulu kita berikan perlindungan kepada Abu Bakar dengan jaminan engkau, kan perjanjiannya dia di rumahnya nggak keluar. Nah ini sekarang dia udah melanggar perjanjian tersebut yang engkau janjikan kepada kami. Kita mau mau bertindak terhadap dia, akan tetapi kita masih sungkan, segan kepada engkau. Coba ente tegur, atau ya ente cabut, ente tarik balik jaminan engkau. Maka disamperin Abu Bakar oleh Ibn Daghinah. Maka Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq bilang, khalas, saya kembalikan jaminan engkau, saya kembalikan kepada engkau, dan saya rela dengan perlindungannya Allah. Allah yang lindungin, yang jamin saya. Nabi di Mekah waktu itu. Terus Nabi Muhammad bilang, saya ngelihat tempat hijrah kalian dipenuhi dengan pepohonan kurma, kebun kurma. Bilang itu Madinah Al-Munawwarah. Maka pada hijrahlah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan sebagian yang udah pernah hijrah ke Habasyah, begitu pergi ke Madinah Al-Munawwarah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq udah bersiap mau hijrah ke Madinah, datang kepada Rasulullah, izin mau hijrah, bilang tunggu dulu, engkau hijrahnya sama saya. Dia udah punya onta yang disiapkan, padahal 2 ekor unta buat hijrah. Maka itu dikasih makan, dirawat itu unta selama 4 bulan. 4 bulan kemudian baru hijrah bersama Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, beruntung. Coba kalau dia hijrah sendirian, bagaimana? Tapi emang udah aturan Allah Ta'ala, dipilihin, ente nemenin Rasulullah. Sebab firman Allah Ta'ala mau turun ya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Thaniya Thnain idh huma fil ghar. Huma fil ghar. Siapa itu huma? Nabi Muhammad wa Sayyidina Abu Bakar. Idh yaqulu li sahibihi, Nabi Muhammad bilang kepada sahabatnya Abu Bakar, la tahzan. Abu Bakar punya peran, masa hijrah duluan, ntar perannya siapa yang mikul? Nah, dikasih peran. Allah Ta'ala pilihkan peran itu untuk Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu arda. As-Siddiq